Tahun peringatan 20 tahunnya terasa seperti momen yang tepat untuk mengenang semua hal baik tentang dirinya. Dan, Anda tahu, saudara laki-laki saya dan saya saling mencintai. Saya sangat mencintainya. Di antara kami berdua telah ada begitu banyak rasa sakit, terutama selama 6 tahun terakhir. Tidak ada satupun dari apa yang saya tulis atau sertakan yang pernah dimaksudkan untuk melukai keluarga saya. Bisikan yang dulu hanya hidup di halaman tabloid, kini meledak menjadi badai besar yang bahkan Pangeran William maupun Pangeran Harry tidak pernah bayangkan. Setelah sebuah tes DNA misterius, spekulasi lama yang terkubur kembali muncul ke permukaan dengan klaim mengejutkan yang berkaitan dengan rahasia terakhir Diana yang tak pernah terucap. Orang dalam mengatakan bahwa kedua bersaudara itu terguncang secara emosional. Pengungkapan ini membuka kembali luka lama, membangkitkan keraguan yang lama terdiam, dan mengirimkan gelombang kejut ke lorong-lorong paling pribadi dalam monarki. Namun, apa sebenarnya yang disiratkan oleh tes kontroversial ini? Dan mengapa hal itu mengguncang para pewaris kerajaan hingga ke inti diri mereka? Sebuah kebenaran yang disegel datang tanpa peringatan. Tanpa seremoni, tanpa persiapan sedikit pun, hanya sebuah amplop tanpa tanda yang tiba di dua dunia berbeda pada saat yang sama. Di London, jauh di dalam sebuah ruang kerja pribadi yang sunyi di Istana Kensington, Pangeran William duduk dikelilingi rak kayu ek yang mengilap dan suara halus detak jam dinding. Sementara itu, jauh di luar negeri, di sebuah kamar hotel yang redup dan sempit, Pangeran Harry membungkuk di atas meja yang berantakan. Ponselnya tergeletak tertelungkup, pikirannya melayang ke tempat lain. Keduanya tidak menyadari bahwa badai yang sama akan segera menghantam mereka. Di dalam setiap amplop terdapat selembar kertas, salinan hasil laboratorium dengan kop fasilitas medis dari akhir tahun 1980-an. Jenis yang sama dengan catatan yang berkaitan dengan kunjungan medis pribadi Diana pada masa itu. Dokumen itu dingin, klinis, dan lugas. Kesimpulannya tak mungkin dilembutkan. Angka-angka probabilitas, meski tidak diucapkan dengan lantang, jelas maknanya. Kecocokan DNA itu bersifat pasti. Ia menghubungkan ibu mereka, Diana, Putri Wales, dengan seseorang yang telah lama dihapus dari catatan resmi. Sebuah kehidupan yang disembunyikan selama tahun-tahun sunyi dan terlindungi pada 1987 dan 1988. Untuk beberapa saat, William nyaris tak bernapas. Kata-kata itu tidak berteriak, tetapi tergeletak diam, masing-masing jatuh seperti batu. Kendali dirinya yang biasanya begitu kuat mulai goyah. Rahangnya mengeras, tanda pertama yang tampak. Tangannya sedikit bergetar saat ia meratakan kertas itu, seolah berusaha memaksa kejelasan pada sesuatu yang tak pernah ia bayangkan bisa ada. Reaksi Harry berbeda. Bayangan di kamar hotel seakan menyempit begitu matanya tertuju pada baris kesimpulan. Ia melangkah mundur secara refleks, seakan terkena hantaman. Suaranya keluar dalam nada tajam dan patah tanpa ia sengaja. Ia menekan telapak tangannya ke dahi, mondar-mandir sekali, lalu dua kali, menggelengkan kepala seolah gerakan itu saja bisa membatalkan apa yang baru saja dibacanya. Ia telah lama berdamai dengan kehilangan, namun ini terasa seperti kehilangan ibunya sekali lagi. Kedua saudara itu runtuh, meski dengan cara yang berbeda. William terlipat ke dalam dirinya sendiri, duduk perlahan, beban tugas dan sejarah turun ke pundaknya dengan berat yang hampir terasa fisik. Harry terhempas ke kursi terdekat, dadanya sesak, napasnya tak teratur dilanda campuran duka, kebingungan, dan denyut amarah yang belum bisa ia namai. Dua ruangan berbeda, dua reaksi berbeda, namun kebenaran yang sama menggantung dan menghancurkan di antara mereka. Lalu datang pukulan terakhir. Di bawah laporan laboratorium, terselip selembar foto, seolah sengaja diletakkan di sana. Seorang anak kecil, kira-kira seusia seseorang pada tahun-tahun sunyi dalam hidup Diana. Tepi foto itu tampak usang, seakan sering dipegang oleh seseorang yang menyimpannya dekat di hati. Di kedua ruangan, kedua saudara itu menatap foto tersebut, terpaku dalam keheningan.
Laporan itu sudah membuka sesuatu di dalam diri mereka, tetapi foto itu menekan luka itu lebih dalam. Kertas itu berdesir pelan di antara jari-jari mereka. Satu-satunya suara dalam keheningan berat ketika pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah mereka bayangkan untuk ditanyakan tiba-tiba muncul ke permukaan. Momen itu pun tertahan. Belum selesai, belum coloigai, mereka berdiri di ambang sebuah kebenaran yang baru saja mulai menyingkap dirinya. Jadi, bagaimana mungkin satu foto yang terlupakan mampu menghancurkan seluruh keyakinan mereka tentang masa lalu? Dan kebenaran tersembunyi apa yang kini diam-diam menantang mereka untuk menghadapinya selanjutnya. Nantikan terus. Ketika kewajiban dan kebenaran saling bertabrakan, guncangan yang menghantam William dan Harry di dua ruangan terpisah kini merambat langsung ke jantung institusi yang membentuk seluruh hidup mereka. Bahkan, sebelum salah satu dari mereka sempat menarik napas panjang, mesin istana mulai bergerak. Sebuah lingkaran kecil penasihat senior dan ahli hukum dipanggil secara tertutup. Wajah mereka tegang. Suara mereka diturunkan hampir menjadi bisikan. Dokumen yang tiba secara anonim dengan kop laboratorium dingin dari akhir tahun 80-an dan kesimpulan DNA yang tak terbantahkan kini tergeletak di tengah meja mengilap, tepat di bawah cahaya putih tajam lampu langit-langit. Selama beberapa detik, tak seorang pun berani menyentuhnya. Bahkan, mereka tampak gentar terhadap makna yang dikandungnya. Suasana ruangan terasa klinis, hampir seperti ruang bedah, seolah emosi harus ditinggalkan di luar pintu. Namun, emosi justru memenuhi ruangan ketika William dan Harry masuk secara terpisah. Beratnya momen itu menekan seperti beban fisik. Para penasihat mulai menelusuri ulang kronologi perjalanan medis Diana yang dilakukan secara diam-diam ke sebuah klinik di Swiss antara akhir 1987 dan awal 1988. Keheningan mendadak dalam catatan setelahnya. Entri yang hilang dan selama bertahun-tahun dijelaskan sebagai urusan pribadi hingga kematiannya pada 31 Agustus 1997. Pernyataan dari Menteri Luar Negeri saat itu, Robin Cook, yang kala itu berada di timur jauh, bahwa Diana Putri Wells memang tewas dalam kecelakaan mobil tersebut memungkinkan sejumlah dokumen menghilang secara senyap demi melindungi warisannya. Fakta-faktanya bukan hal baru, namun makna di balik fakta-fakta itulah yang kini berubah segalanya. William mendengarkan dalam keheningan mutlak, wajahnya tetap terkendali, tetapi ketegangan di rahangnya mengkhianati pergulatan batin yang ia rasakan. Pikirannya melampaui kertas di hadapannya. Ia melihat dampak berantai. Kepercayaan publik terhadap monarki yang sudah rapuh, narasi suksesi yang sangat sensitif, dan harapan berusia berabad-abad bahwa garis keturunan harus bebas dari keraguan. Setiap detail dari tes itu mengancam kestabilan tersebut. Ia merasakan tanggung jawab mahkota menekan pundaknya lebih berat dari sebelumnya. Nalurinya jelas. Melindungi. Melindungi institusi, melindungi keluarga, melindungi masa depan yang telah dipersiapkan baginya sejak kecil. Harry, yang duduk beberapa kursi jauhnya, tidak mampu menahan reaksinya dengan cara yang sama. Amarahnya tidak meledak, tidak juga sembrono. Ia membara dengan tenang dan tajam, memenuhi ruang di sekitarnya. Istilah-istilah klinis para penasihat melukainya. Penghapusan catatan. Kekosongan administratif pasca restrukturisasi 1957. Bagi Harry, itu bukan sekadar frasa. Itu adalah tanda pilihan yang disengaja. Pilihan yang menjauhkan dirinya dan saudaranya dari kebenaran tentang kehidupan ibu mereka. Ia mendengar lapisan pengkhianatan dalam setiap penjelasan. Ini bukan tentang monarki. Ini tentang Diana, tentang seorang perempuan yang dicintai, diawasi, dihakimi, dan dikendalikan. Dan kini, bahkan setelah wafat, masih diselimuti rahasia yang tak pernah ia setujui. Saat pengarahan berlanjut, kedua saudara itu semakin tenggelam dalam pikiran masing-masing. Namun, mereka tetap terhubung oleh guncangan yang sama. Keduanya merasa seolah berdiri di ujung lorong panjang yang dipenuhi bayangan masa lalu. Pertanyaannya kini sederhana, namun menakutkan.
Apa langkah mereka selanjutnya? Para penasihat menguraikan dua pilihan, penutupan senyap atau verifikasi penuh. Keduanya berbahaya. Penutupan melindungi monarki, tetapi mengubur kebenaran yang terkait langsung dengan ibu mereka. Verifikasi mempertaruhkan segalanya. Kepercayaan publik, catatan sejarah, dan stabilitas institusi yang membentuk hidup mereka. William menatap kertas itu, menimbang kewajiban melawan rasa sesak di dadanya. Harry mengangkat kepala, sorot matanya penuh tekad, menolak membiarkan keheningan mengubur satu bagian lagi dari kisah Diana. Dan dalam momen yang sunyi dan berat itu, kedua saudara membuat pilihan yang berbeda. Pilihan yang berakar dari rasa sakit yang sama, namun ditarik oleh kekuatan yang berbeda. Tak satu pun dari mereka tahu kemana jalan itu akan membawa mereka. Hanya bahwa perjalanan itu telah dimulai. Jadi, bagaimana satu amplop tersembunyi mampu mendorong dua pangeran ke arah keputusan yang bisa menghancurkan sebuah mahkota atau menulis ulang sebuah warisan selamanya? Tetaplah menyimak. Ruangan itu terdiam setelah para penasihat menyelesaikan pengarahan mereka, tetapi keheningan itu tidak benar-benar menetap. Ia bergerak, menekan William, mengikat Harry, dan berlama-lama di lorong-lorong istana Kensington seperti bayangan yang telah menunggu selama bertahun-tahun. Kebenaran yang kini mereka hadapi tidak bermula dari dokumen yang tiba pagi itu. Akarnya menjulur lebih jauh ke masa lalu, ke sebuah momen yang lama disimpan Putri Anne. Ragu, apakah membukanya akan menyembuhkan atau justru menghancurkan segalanya. Saat beban laporan DNA masih menggantung di udara, kisah itu perlahan bergeser ke belakang, kembali ke hari ketika jejak pertama kali muncul. Itu adalah suatu sore di istana Kensington ketika Anne menerima sebuah amplop yang langsung terasa tidak pada tempatnya. Tanpa alamat pengirim, tanpa instruksi, hanya amplop berwarna krem pucat yang disegel dengan lilin merah tua. Bukan lambang kerajaan resmi, melainkan desain polos yang jelas disengaja untuk anonim. Ia sedang berjalan di salah satu koridor belakang yang sempit, jalur yang biasa digunakan staf untuk menghindari sayap-sayap resmi. Ketika seorang pelayan mendekat dengan ragu dan mengatakan bahwa amplop itu ditinggalkan di pintu layanan. Anne, yang memang berhati-hati secara alami, berhenti sejenak sebelum memecahkan segelnya. Di dalamnya terdapat satu dokumen, salinan laporan laboratorium dengan kop medis yang langsung ia kenali dari catatan kesehatan rahasia Diana pada akhir 1980-an. Rentang tanggalnya persis mencakup periode yang selama ini dianggap istana sebagai urusan pribadi, akhir 1987 hingga awal 1988. Bahasanya klinis, nadanya dingin-dingin. Tujuannya sudah sangat jelas bahkan tanpa perlu membaca baris terakhir. Dokumen itu memuat kesimpulan DNA yang sama, kesimpulan yang suatu hari nanti akan dipaksa dihadapi oleh William dan Harry. Di sampingnya terdapat sebuah foto kecil seorang anak masih sangat muda dengan tepi yang sudah menghalus, seolah telah sering disentuh dan disimpan dengan penuh perhatian. Anne merasakan perubahan di udara seketika. Selama puluhan tahun, ia mencurigai bahwa Diana memikul beban sunyi yang tak sepenuhnya dipahami siapapun. Namun, ia memilih diam, bukan karena ingin menyembunyikan kebenaran, melainkan karena monarki terus berada dalam krisis dan ia takut menambahkan satu titik rapuh lagi yang bisa memecah segalanya. Ia mengunci amplop itu di dalam laci sempit di meja tulis pribadinya, laci yang hanya ia sendiri miliki kuncinya. Dan di sanalah amplop itu tetap berada, tak tersentuh, sementara tahun-tahun berlalu dan istana berubah di sekitarnya. Kini, melihat William dan Harry terguncang oleh pengungkapan yang sama yang dulu pernah berada di tangannya, Anne menyadari bahwa keheningan tak lagi melindungi siapapun. Ia pun menghubungi mereka secara diam-diam. Pertama William, karena protokol menuntut demikian. Lalu Harry, karena ia tahu kebenaran itu adalah milik mereka berdua. Ia menceritakan bagaimana amplop itu tiba, berapa lama ia menyimpannya, dan mengapa ia bergulat begitu lama dengan keputusannya. Ia tidak membela diri, ia hanya menjelaskan. Pengakuannya menghantam kedua saudara itu dengan cara yang berbeda. William berjuang mempertahankan ekspresi tenangnya, meskipun rasa frustrasi bergejolak di dalam dirinya.
Setiap detail baru mengancam rasa kendali rapuhnya atas sebuah kisah yang kini terasa hidup dan berbahaya. Harry, sebaliknya, kembali merasakan pijakan di bawah kakinya bergeser. Seseorang lain yang ia percaya ternyata mengetahui sesuatu, meski hanya sebagian, dan menyimpannya dalam diam. Namun, tak satu pun dari mereka bisa sepenuhnya menyalahkan Anne. Keputusannya untuk maju akhirnya menghubungkan titik-titik terakhir yang selama bertahun-tahun tersebar tanpa arah. Suka atau tidak, amplop Anne kini menjadi awal dari jejak yang tak bisa mereka hindari lagi. Jejak yang akan menarik mereka semakin dalam ke masa lalu, semakin dekat ke kebenaran tersembunyi tentang ibu mereka, dan semakin jauh ke dalam sejarah keluarga yang tak pernah mereka sadari menjadi bagian darinya. Lalu, kebenaran apa yang tersembunyi di balik amplop Anne? Akankah ia menyembuhkan luka lama? Atau justru meruntuhkan semua yang selama ini diyakini William dan Harry? Teruslah menyimak. Gema di balik pintu terkunci. Pengungkapan Princess Anne menetap di benak William dan Harry seperti debu yang terlepas dari tirai tua, halus, senyap, dan mustahil diabaikan. Amplop yang dulu tersembunyi di balik laci, terkunci, kini membuka pintu pertama. Namun kini, kedua saudara itu harus melangkah lebih jauh, ke sebuah lorong yang lebih dalam. Bukan dipenuhi kenangan, melainkan arsip, dokumen, dan keheningan resmi yang telah membentuk sejarah keluarga mereka selama puluhan tahun. Saat kebenaran berubah dari sekadar spekulasi menjadi sesuatu yang nyata, penyelidikan pun dimulai. Pencarian bermula di arsip dengan nuansa hampir seperti adegan film. Laci-laci ditarik keluar, kotak-kotak dipindahkan ke meja kayu panjang, dan halaman demi halaman dibalik di bawah cahaya lampu redup. Sarung tangan lembut dikenakan dan dilepas. Setiap benda diperlakukan seolah bisa rapuh oleh usia atau oleh berat rahasia yang dikandungnya. Dokumen pertama yang diperiksa adalah catatan medis dari Swiss yang berkaitan dengan kunjungan pribadi Diana antara akhir 1987 dan awal 1988. Sekilas, berkas-berkas itu tampak rapi. Namun celahnya segera terlihat, garis-garis sensor membelah entry penting. Catatan janji menunjukkan kunjungan tanpa penjelasan, lalu muncul buku administrasi dari klinik Swiss tersebut, sebuah catatan tunggal tentang konsultasi khusus, diikuti kode internal yang terhubung dengan seorang dokter senior yang mengundurkan diri secara mendadak pada awal 1990-an. Semakin dalam William dan Harry menggali, semakin jelas bahwa keheningan itu sendiri adalah sebuah bahasa. William mendekati materi dengan ketelitian terkendali. Ia duduk lama tanpa berbicara, membaca setiap halaman 2, bahkan 3 kali. Pikirannya memetakan implikasi sebelum ia mengucapkannya. Setiap baris yang disensor memunculkan pertanyaan konstitusional. Setiap entry yang hilang terasa seperti retakan di pondasi institusi yang kelak harus ia jaga. Ia diam-diam menghubungi arsiparis, pakar hukum, dan penasihat, orang-orang yang memahami betapa rapuhnya narasi kerajaan ketika satu bagian garis keturunan dipertanyakan. Ia tidak panik, tetapi kekhawatiran tampak bersembunyi di balik tatapannya. Perhitungan cermat tentang apa saja yang bisa runtuh jika kebenaran itu dikonfirmasi ke publik. Harry sebaliknya tak mampu duduk tenang. Setiap detail yang hilang terasa sangat pribadi. Setiap coretan hitam tampak seperti upaya sengaja untuk menyembunyikan sesuatu dari dirinya dan William. Bukan demi perlindungan, melainkan demi kendali. Kemarahannya tumbuh bukan pada kertas-kertas itu, tetapi pada orang-orang di baliknya. Mereka yang selama bertahun-tahun memperlakukan detail ini sebagai sekadar urusan administratif, seolah sebuah kehidupan manusia bisa direduksi menjadi gangguan kecil, sebuah berkas yang harus dikelola. Ia menginginkan jawaban dari manusia nyata, bukan dari tinta di atas kertas. Ia ingin menghadapi mereka yang membuat keputusan tanpa memikirkan dampak emosional yang kini menekan dirinya dan saudaranya. Ketegangan di antara mereka pun meningkat, bukan karena mereka berada di sisi yang berlawanan, melainkan karena naluri mereka bertabrakan. William menginginkan keteraturan. Harry menginginkan kebenaran, apapun risikonya.
William justru takut akan runtuhnya sebuah institusi yang sejak lama sudah rapuh. Harry takut akan terhapusnya sebuah kehidupan yang terhubung dengan Diana, sebuah kehidupan yang disembunyikan jauh sebelum salah satu dari mereka sempat memahaminya. Namun, tak satu pun dari mereka bisa melangkah maju sendirian. Setiap dokumen baru melahirkan pertanyaan lain yang membutuhkan sudut pandang keduanya. Setiap penemuan menumpuk pada kebenaran yang sama. Kini mereka terikat pada penyelidikan ini. Entah mereka mendekatinya dengan ketenangan atau dengan api kemarahan. Dan ketika catatan-catatan itu terus berbisik dengan kisah yang tak pernah utuh, kedua saudara itu menyadari bahwa jejak ini bukan lagi sekadar urusan kertas. Ia mengarah pada orang-orang yang pernah berdiri paling dekat dengan Diana. Mereka yang mengetahui lebih banyak daripada yang pernah mereka akui dan yang kini harus dihadapi. Namun, menurut Anda apa yang tersembunyi di balik pintu-pintu yang sekutu terdekat Diana berusaha keras untuk tetap tertutup? Dan sejauh mana Pangeran William dan Harry akan melangkah untuk mengungkapnya? Pintu-pintu yang seharusnya tak pernah ditutup. Saat halaman terakhir buku besar Swiss diletakkan di atas meja, penyelidikan mencapai titik di mana dokumen tak lagi mampu berbicara cukup lantang. Kebohongan, penggunaan dokumen palsu untuk mendapatkan wawancara dengan ibu mereka, serta klaim sensasional dan keliru tentang keluarga kerajaan, semuanya memanfaatkan ketakutannya dan memicu paranoia. Kini, kebenaran berada di tangan orang-orang yang hidup paling dekat dengan keputusan-keputusan itu. Mereka yang memahami apa yang Diana alami, yang menempati ruangan tempat keheningan dirancang, dan yang percaya bahwa mereka bertindak demi kepentingan mahkota. William dan Harry tahu masa membuka kotak arsip telah berakhir. Langkah berikutnya menuntut jawaban langsung, tatap muka. Pertemuan pertama berlangsung di sebuah ruangan tertutup di salah satu sayap istana yang lebih tua. Jauh dari pers, jauh dari lorong-lorong publik. Dindingnya menyimpan gema puluhan tahun silam. Udara terasa berat oleh aroma karpet tua dan kayu yang dipoles. Menunggu mereka adalah seorang mantan pejabat senior istana, sosok yang pernah memegang pengaruh besar pada akhir 1980-an hingga tahun-tahun menjelang kematian Diana pada 1997. Usia telah melunakkan raut wajahnya, namun ketajaman matanya tetap utuh. Ia duduk dengan tangan terkatup rapi, seolah bersiap menghadapi pemeriksaan silang yang telah lama ia takutkan. Ia memulai dengan helaan napas yang terdengar terlatih. Selama puluhan tahun, katanya, dan kata-kata itu menggantung di udara seperti pengakuan yang menunggu runtuh. Ia menjelaskan keputusan-keputusan yang diambil pada tahun-tahun terakhir pernikahan Diana, tekanan untuk meminimalkan skandal, keyakinan bahwa apapun di luar narasi resmi harus diperlakukan sebagai ancaman bagi stabilitas monarki. Ketika ia mengucapkan frasa kepentingan yang lebih besar, William tersentak. Kata-kata itu terasa dingin dan klinis, terlalu mirip dengan baris-baris yang disensor di arsip. William berusaha tetap tenang, tetapi untuk pertama kalinya, ia mendengar secara langsung bagaimana citra monarki menutupi realitas emosional kehidupan ibunya. Ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan singkat namun tajam. Dibentuk oleh rasa tanggung jawab, namun didorong oleh kekecewaan yang kian tumbuh. Pria itu menjawab dengan campuran penyesalan dan pembenaran, bersikeras bahwa setiap pilihan dibuat untuk melindungi institusi yang kini berada di ambang warisan William. Namun William tak lagi bisa mengabaikan biayanya. Institusi itu memang terlindungi, tetapi dengan harga sebuah kehidupan yang disembunyikan dan kebenaran yang kini mengancam segalanya. Reaksi Harry jauh lebih tajam, nyaris tak terbendung. Baginya, penjelasan itu terdengar seperti alasan yang dibungkus bahasa resmi. Ia menantang pria itu secara terbuka, menanyakan bagaimana mungkin seseorang mengklaim melindungi Diana sambil mengubur sesuatu yang begitu penting, sesuatu yang terhubung langsung dengannya, dan kini dengan mereka berdua. Amarah Harry bergetar dalam suaranya, bukan sembrono, melainkan mentah dan menyakitkan.
Setiap jawaban terasa seperti luka yang kembali terbuka. Pertemuan kedua tak kalah sulit. Mereka duduk berhadapan dengan seorang perempuan yang dahulu memiliki pengaruh sosial besar. Keterlibatannya bukan administratif, melainkan strategis dan politis. Ia menggunakan bisikan tentang kehidupan pribadi Diana untuk memperkuat posisinya sendiri, membentuk narasi, memilih apa yang diungkapkan dan apa yang disembunyikan. Nada bicaranya tenang, bahkan anggun, namun menyimpan ketajaman seseorang yang selalu merasa memahami permainan lebih baik dari siapapun. Ia menyampaikan versinya dengan jarak emosional yang membuat kedua saudara itu merinding. Ia bersikeras bahwa menyembunyikan kebenaran adalah tindakan yang perlu, cara untuk menjaga martabat dan mencegah kekacauan. Sekali lagi, frasa kepentingan yang lebih besar muncul ke permukaan. Kali ini kata-kata itu diucapkan dengan keyakinan yang terasa terlatih. Rahang Harry mengeras, tangan William terlipat di depannya, berusaha menahan gejolak emosinya. Di ruangan kecil itu, dua keruntuhan terjadi, bukan secara fisik melainkan secara moral. William merasakan beban makna semua ini bagi masa depan monarki. Harry merasakan beratnya makna ini bagi kemanusiaan ibu mereka. Dan di antara pengakuan dan pembenaran, keduanya akhirnya melihat dengan jelas. Kebenaran itu tidak pernah hilang. Ia dipilih, dibentuk, lalu dikunci rapat. Dan kini, ia kembali menuntut untuk dihadapi. Namun bagaimana rahasia yang dijaga begitu cermat bisa kembali untuk mengguncang mahkota dan hati sekaligus? Mungkinkah kebenaran ini akhirnya menulis ulang sejarah keluarga mereka? Tetap bersama kami. Wajah yang mencerminkan masa lalu. Percakapan dengan mereka yang selama ini menjaga kebenaran mengguncang William dan Harry dengan cara yang berbeda. Namun keduanya tiba pada kesimpulan yang sama. Tak ada penjelasan, permintaan maaf, atau pembenaran yang mampu menjawab apa yang kini berdiri di hadapan mereka. Jika dokumen, laporan, dan pengakuan itu nyata, maka hanya tersisa satu jalan. Mereka harus bertemu dengan orang yang keberadaannya disembunyikan selama puluhan tahun. Keputusan itu diambil secara senyap, tanpa pers, tanpa penasihat, tanpa keterlibatan istana. Hanya dua bersaudara yang mengikuti jejak yang dahulu ingin dilindungi ibu mereka dari dunia. Setiap pengaturan dilakukan dengan kerahasiaan mutlak. Pertemuan berlangsung di luar negeri, di sebuah negara yang tidak terkait dengan mahkota maupun kenangan. Lokasi itu dipilih karena netralitasnya, tempat di mana gelar-gelar menguap dan beban monarki tak dapat menyusup. Tak ada potret, tak ada penjaga, tak ada keheningan seremonial. Hanya sebuah ruangan sederhana, dinding kosong, dan kesadaran mengganggu bahwa apapun yang terjadi di dalamnya akan mengubah tiga kehidupan untuk selamanya. Saat pria itu masuk, pengenalan terjadi seketika. Meski belum pernah melihatnya secara langsung, mereka tahu siapa dia. Ada sesuatu di matanya, bentuk mulutnya, bahkan caranya berdiri, semuanya membawa jejak Diana. Ia lebih tua dari anak kecil dalam foto yang dulu tersembunyi di berkas tersegel. Namun kemiripannya tak terbantahkan. Dampaknya bukan kejutan, melainkan rasa nyeri. Pengingat akan perempuan yang mereka kehilangan, dan bagian hidupnya yang tak pernah diizinkan mereka kenal. Detik-detik pertama terulur dalam keheningan. Tak seorang pun tahu harus memulai dari mana. Pria itu berdiri dengan tenang. Namun ketenangan itu rapuh. Ketenangan seseorang yang telah hidup dengan kebenaran ini selama bertahun-tahun tanpa pernah berharap melihatnya terkonfirmasi. Ketika akhirnya ia berbicara, suaranya mantap. Ia menjelaskan bahwa Diana tetap berhubungan melalui perantara, mengirim pesan, memberi ketenangan, dan mengawasi hidupnya dari kejauhan. Diana ingin ia terlindungi dari tarikan gravitasi kerajaan, bebas dari sorotan yang menggerogoti hidupnya. Ia memberinya pilihan, bukan kerahasiaan sebagai hukuman, melainkan privasi sebagai kebebasan. Dan ia menerimanya, bukan karena rasa malu, tetapi karena ia telah membangun kehidupan sunyi yang sepenuhnya miliknya. Ia tak pernah berniat mengganggu kehidupan mereka, tak pernah ingin menjadi simbol, ancaman, atau tajuk berita.
William mendengarkan dengan dada yang semakin sesak, tak mampu mengabaikan konsekuensi yang berdesakan di pikirannya. Apa arti kebenaran ini jika muncul ke permukaan? Bagaimana ia akan mengubah segalanya yang sejak kecil dipersiapkan untuk ia pikul? Ia bertanya-tanya, apakah pengakuan akan menjadi bentuk keadilan atau justru penghancuran atas kehidupan yang pria ini perjuangkan untuk dijaga? Harry merasakan hal yang sepenuhnya berbeda. Ia melihat bukan komplikasi, melainkan seorang saudara. Bukan skandal, melainkan kehilangan. Seorang anggota keluarga yang dihapus oleh keputusan-keputusan yang dibuat di tempat-tempat yang tak pernah bisa mereka kendalikan. Reaksinya naluriah, emosional, tarikan menuju sesuatu yang ibunya tak pernah diizinkan miliki sepenuhnya. Ketika akhirnya mereka duduk, pria itu mengakui bahwa ia tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tak tahu apakah melangkah ke depan akan menghormati Diana atau justru mengkhianatinya. Ia takut menjadi figur publik, dimanfaatkan, kehilangan semua yang berusaha ia lindungi untuknya. Kejujurannya menembus dalam. William merasakan rasa bersalah atas institusi yang harus ia lindungi. Harry merasakan duka atas ikatan yang tak pernah mereka miliki. Dan dalam keheningan yang menyusul, ketiganya memahami kebenaran yang sama. Apapun yang datang setelah ini akan menuntut keberanian yang jauh lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Jadi, bagaimana memilih antara melindungi sebuah kehidupan tersembunyi atau membuka sebuah rahasia kerajaan? Apa yang akan mereka korbankan dan apa yang akan mereka selamatkan? Apa yang akan Anda lakukan jika berada di posisi mustahil seperti mereka? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Mahkota yang terbelah oleh kebenaran. Saat bobot pengungkapan itu benar-benar meresap, kedua saudara itu terhanyut ke sudut pikiran mereka masing-masing, membayangkan masa depan dengan gambaran yang keras dan tak kenal ampun. Ruangan kini sunyi, tetapi di dalam benak mereka segalanya bergemuruh. Berbagai kemungkinan berkelebat, judul-judul berita, pemerintahan yang terguncang, reaksi dunia dan wajah tenang pria yang hidupnya bisa terbalik hanya oleh satu keputusan. Apa yang awalnya merupakan pencarian akan kejelasan, kini berubah menjadi pilihan antara dua jalan yang sama-sama menyakitkan, kebenaran yang dapat memicu kekacauan atau keheningan yang melindungi sebuah kehidupan rapuh, namun sekaligus mengikat mereka pada rahasia yang tak pernah ingin dijadikan senjata oleh ibu mereka. William duduk dengan kepala tertunduk, tangannya saling mengunci, menghirup udara dingin dari ruang yang tak pernah menjadi milik mahkota. Ia merasakan beban tanggung jawab menekan dadanya, lebih berat daripada kewajiban kerajaan manapun yang pernah ia kenal. Melindungi institusi selalu menjadi tujuan utamanya. Namun kini, ia melihat dengan jelas harga yang harus dibayar. Kehidupan seorang pria tak bersalah, kenangan tentang Diana, serta kepercayaan di antara dua saudara yang telah diregangkan dan dipelintir oleh bertahun-tahun tuntutan dan ekspektasi. Ia ingin menjaga stabilitas, mencegah gelombang kejut politik, dan melindungi monarki dari kebenaran yang bisa mengguncang generasi. Namun harga dari keheningan itu terasa seperti memar yang perlahan muncul di bawah kulit. Di seberangnya, tekad Harry mengambil bentuk yang berbeda. Ia menatap lantai dalam diam cukup lama, lalu mengangkat pandangan dengan ekspresi yang memuat kelelahan, sekaligus keyakinan yang tak terbantahkan. Baginya, jawabannya condong pada penghormatan terhadap ibu mereka, seorang perempuan yang menghabiskan hidupnya untuk melindungi mereka yang rentan. Ia tak bisa mengusir bayangan tentang putra yang tersembunyi itu. Kini lebih tua, lembut, ragu, memikul kisah yang tak pernah ia minta. Harry memahami bahaya mengungkap kebenaran, namun ia juga melihat makna di balik menutupinya. Sebuah kehidupan lain yang dibentuk oleh rahasia. Satu bab lagi dari penderitaan ibu mereka yang diulang dalam keheningan. Ketegangan tumbuh dalam diam. Bukan kemarahan. Bukan persaingan, melainkan sesuatu yang lebih dalam dan lebih kasar. Sebuah perpecahan yang dibentuk oleh kewajiban di satu sisi dan prinsip di sisi lain. Saat mereka berdiri, udara di antara mereka terasa lebih berat dari sebelumnya. William mulai memikirkan rencana untuk menegosiasikan perlindungan hukum.
Membangun perisai privasi bagi pria yang tak pernah menginginkan sorotan dunia. Harry melangkah ke arah solusi berbeda, menyerahkan catatan DNA untuk verifikasi independen, memastikan kebenaran tak bisa lagi dikubur atau dipelintir. Dua saudara dibentuk oleh sejarah yang sama, kini menapaki jalan berbeda, ditandai oleh ketakutan, cinta, dan pilihan-pilihan yang nyaris mustahil. Tak satu pun sepenuhnya salah, tak satu pun siap mengalah, dan ketika mereka bergerak menuju pintu yang berlawanan, masing-masing membawa versi keadilan yang mereka yakini. Masa depan keluarga mereka tergantung rapuh di ruang di antara keduanya.